Halo sahabat pemirsa Agromadear, semoga selalu semangat. Kali ini kita akan telisik bawang putih yang diproduksi China, produsen nomor 1 gak ada lawan. Kita semua pasti mengenal dengan bumbu dapur yang satu ini, bahkan orang yang jarang memasak sekalipun tahu. Ia bawang putih, yang menjadi penambah cita rasa hampir di semua jenis masakan. Tanaman ini berasal dari Asia Tengah, diantaranya China dan Jepang. Hingga kini negara penghasil bawang putih terbesar di dunia masih diduduki oleh China dan diikuti oleh India, di mana kedua negara ini memiliki lahan yang lebih luas dengan tenaga kerja lebih murah. Dikutip dari dokumen Outlook Bawang Putih 2022 yang dipublikasikan Kementerian Pertanian Kementan pada awal tahun 2023. China menjadi negara penghasil bawang putih terbesar di dunia. Berdasarkan data rata-rata produksi bawang putih tahun-tahun 2014 sampai tahun 2018 yang bersumber dari FAO, produksi bawang putih terbesar dunia memang dikuasai oleh negara China dengan rata-rata kontribusi produksi hingga 79,25% atau 21,34 juta ton. Sedangkan negara-negara produsen bawang putih lainnya adalah India dengan kontribusi produksi sebesar 5,72% terhadap total produksi bawang putih dunia. Selanjutnya, produsen bawang putih dunia lainnya adalah Bangladesh sebesar 1,43%, Korea Selatan sebesar 1,44%, dan Mesir sebesar 1,04% terhadap total produksi bawang putih dunia. Sementara negara lainnya kontribusinya kurang dari 1%, termasuk Indonesia berada pada urutan ke-33 dengan kontribusi sebesar 0,09%. Bahkan Indonesia pada September tahun 2023 impor bawang putih Indonesia pada periode Januari-Juli tahun 2023 sebanyak 244.000 ton senilai 262,92 juta US$ naik 0,12% secara volume dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Disebutkan 99,55% impor bawang putih Indonesia berasal dari Tiongkok. Diketahui bahwa China sejauh ini adalah produsen dan eksportir bawang putih terbesar di dunia, sehingga bisa dibilang bahwa China adalah raja bawang putih dunia. Produksi global menurut data box 10 negara produsen bawang putih terbesar di dunia adalah sebagai berikut: Tiongkok dengan 20 juta ton, India dengan 2,9 juta ton, Bangladesh dengan 485.000 ton, Korea Selatan dengan 363.000 ton, Mesir dengan 333.000 ton, Spanyol dengan 269.000 ton, Uzbekistan dengan 223.700 ton, Ukraina dengan 211.600 ton, Myanmar dengan 211.100 ton, Rusia dengan 189.600 ton pada 2023 ini. Produksi China akan mencapai 23 juta ton, disusul India dengan angka stabil pada kisaran 2,9 juta ton pada triwulan kedua. Tahun ini pasar bawang putih kering dari Tiongkok mengalami peningkatan permintaan yang signifikan. Peningkatan permintaan bawang putih kering dari Tiongkok baru-baru ini mungkin disebabkan oleh spekulasi para pedagang dan pembeli memperkirakan penurunan hasil panen yang menyebabkan kelangkaan bawang putih sehingga akan menaikkan harga. Akibatnya banyak yang bergegas membeli bawang putih kering dari Tiongkok untuk mengamankan pasokan dan menghindari potensi kenaikan harga sebulan kemudian sebagai respon di dalam negeri Indonesia. Badan Pangan Nasional atau Bappenas berupaya mempercepat pengadaan stok bawang putih akibat fluktuasi harga global dan ketersediaan komoditas tersebut berdasarkan prognosis Pertimbangan Pangan Nasional. Seperti apa sih pertanian bawang putih di Tiongkok? Bagaimana mereka bisa menguasai pasar global? Berikut ulasannya untuk Anda. Bawang putih China dikategorikan sebagai tanaman kesehatan yang bebas polusi, murni alami, bermutu tinggi dan berkualitas tinggi. Rahasianya adalah dalam proses produksi dan pengolahannya yang umumnya tidak menggunakan pestisida kimia, pupuk kimia dan bahan tambahan, melainkan menggunakan pupuk G, pupuk hijau dan pupuk mineral alami.
Serta yang terpenting tidak melibatkan teknologi rekayasa genetika, tidak menggunakan teknologi antibiotik dan radiasi ion sumber air untuk penyiraman tanaman, memenuhi mutu lingkungan. Untuk irigasi lahan pertanian, mengendalikan penyakit bawang putih dan hama serangga dengan metode pertanian fisik dan biologis, dan melarang penggunaan insektisida dan fungisida yang disintetis secara kimiawi. Standar penanaman bawang putih di Cina juga memenuhi sertifikasi Good Agriculture Practice Internasional, di mana ini merupakan pedoman tentang tata cara penanganan pasca panen hasil pertanian yang baik dengan tujuan menghasilkan pangan yang bermutu, aman, dan layak dikonsumsi oleh calon konsumen luas. Tanam bawang putih di Tiongkok juga relatif besar karena perbedaan iklim di tempat yang berbeda. Waktu tanam bawang putih juga berbeda sehingga mampu menyediakan stok yang terjaga sepanjang tahun. Untuk meningkatkan hasil dan kualitas bawang putih, selain menggunakan teknologi tepat guna di lahan terbuka seperti penggunaan mulsa dan lain-lain, juga diberitakan bahwa banyak petani mengadopsi teknologi penanaman bawang putih di rumah kaca yang dapat dipasarkan terlebih dahulu dan memperoleh keuntungan ekonomi yang cukup besar. Sahabat Agro Madear, adapun budidaya bawang putih yang umum dilakukan di Tiongkok berikut ulasannya. Bawang putih menyukai tanah subur dan gembur, lahan tanam harus rata, kalau tidak maka tidak akan tumbuh dengan baik. Ini sangat cocok dengan kondisi alam China. Teman Agro Madear, inilah sejarah perkembangan budidaya bawang putih dunia. Bawang putih yang diketahui telah dibudidayakan sejak 2000 tahun sebelum Masehi ini pertama ditemukan di Mesir, kemudian disebarluaskan ke daratan Tiongkok dan India. Sejak pertama kali ditemukan, masyarakat di 3 negara tersebut meyakini kalau bawang putih memiliki manfaat untuk bahan rempah dan penyedap masakan serta kesehatan. Orang Tiongkok kuno mengenali efek antibiotik yang kuat dari bawang putih dan menggunakannya dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Sementara itu, bila bicara daerah penghasil bawang putih terbesar di Cina, maka lihatlah ke Kabupaten Jingshan, Provinsi Shandong. Daerah yang dikenal sebagai sentra bawang putih di Cina, Kabupaten Xinjiang, Provinsi Shandong, dinamai sesuai filosofi bawang putih terkenal dengan festival bawang putih yang dilakukan setiap kali memasuki musim panen. Kabupaten Jingshan memiliki lebih dari 800 perusahaan penyimpanan dan pengolahan bawang putih. Kapasitas penyimpanan bawang putih melebihi 3 juta ton. Dan produk diekspor ke lebih dari 170 negara dan wilayah, dan terhitung lebih dari 70% dari total ekspor negara itu penanaman bawang putih, budidaya, penyimpanan, dan pengolahan. Sirkulasi perdagangan, penerbitan informasi dan harga telah membentuk 5 pusat utama, menjadikan Provinsi Shandong sebagai kawasan industri pertanian modern nasional bawang putih di seluruh provinsi di China. Kota Pasar Daqian terkenal juga dengan budidaya bawang putih ini adalah salah satu dari 3 wilayah sentra bawang putih di negara ini. Distributor bawang putih dari seluruh dunia datang ke tanah subur ini untuk berbisnis bawang putih. Dengan pesatnya perkembangan perusahaan pengolahan bawang putih di Kota Datian, produksi bawang putih meningkat dari hari ke hari. Produk utama adalah bawang putih mentah, siung bawang putih raja kering, bubuk bawang putih butiran, bawang putih esensial, bawang putih pasta. Bawang putih China lebih dari 20 varietas. Untuk memenuhi permintaan pasar sepanjang tahun, munculnya produk teknologi tinggi seperti bawang putih hitam alis, ini kapsul bawang putih, minuman bawang putih, dan produk medis bawang putih telah memperkaya industri produk bawang putih di wilayah negara China. Menurut Ketua Perkumpulan Pelaku Usaha Bawang dan Sayuran Umi Indonesia atau Pusbarindo, Valentino, menyatakan impor bawang putih hanya bisa dilakukan dari Cina karena cuma negara tersebut yang memenuhi persyaratan sertifikat dari Kementerian Pertanian.
Valentino menjelaskan bahwa salah satu persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi impor produk hortikultura bawang putih adalah impor harus memastikan bahwa eksportir bawang putih telah memiliki sertifikat internasional. Akhir terima kasih sudah mengunjungi dan mengikuti Agromadean. Semoga petani Indonesia mampu mengambil peluang dan menjadikan sebagai usaha.